Hello, what's up gengs? Welcome to back my channel. Di kesempatan kali ini saya akan menganalisa chart di forex ya. Dan kebetulan saya buka Euro USD. Oke, langsung saja saya mapping. Di sini adalah inside bar ya. Kemudian dia ngebuat structure dan diambil, maka ini jadi boss. Nah, oke. Setelah itu harga naik ke atas dan menutupi harga ini. Maka ini jadi market startership. Apakah jadi gimana? Kita cek. Nah, kalau macam seperti ini, ya ini artinya apa ya teman-teman? Ini belum jadi market startership karena dia menutupi candle-nya itu adalah ekor, ya bukan candle-nya, body candle-nya. Jadi ini adalah stock hunter, ya. Kalian disebut liquidity sweep boleh, buy stop juga boleh. Nah, saya buat liquidity sweep. Oke, seperti ini. Nah, jadi sekarang karena trennya masih bisa turun, lihat di sini harga kenapa dia reaksi turun? Karena di sini ada order flow, ya. Order flow-nya di sini. Ini lihat, dia ngambil area sini, dia masih dalam kotak area order flow. Nah, jadi harga respect di area order flow, ya, karena batas area order flow dari sini sampai sini gitu. Nah, di dalam order flow nanti kalian akan ngelihat yang namanya order block. Kalau kalian lihat 15 menit mungkin ada, ya. Biasanya di sini kita lihat. Nah, ini order block, ya. Order flow, dalam order flow ada order block. Oke, order blocknya enggak ada ya, udah dimitigasi, tapi kita ambil order flow dari M15 aja. Nah, di sini kalau M30 mungkin kelihatan, kita cek dulu. Oke, ini kelihatan order blocknya M30, kita garis tarik. Nah, dia langsung respect, ya, respect ke bawah karena alasannya yang pertama adalah di H4 ini dia liquidity sweep, ya. Jadi ketika liquidity sweep maka kita fokus area order flow di H4, kemudian kalian cari order block di time frame yang paling kecil. Kalian bisa cek dulu satu-satu ya. Mungkin kalian cek di H1, M30, M15. Jika M15 tidak ada order block ya di area sini, maka kalian cukup yang di M30 aja gitu. Nah, cukup di M30, akhirnya dia turun. Oke, karena kita sudah tahu trennya akan turun, tapi ini belum untuk tren sekarang ini dia nggak turun ya. Untuk tren di time frame kecil dia nggak turun karena dia sudah ambil buy side liquidity, ya, buy stopnya, maka ini indikasi untuk retracement ke atas ya. Nah, karena kita tahu itu retracement ke atas, kita bisa kasih tanda area ini sebagai order block, ya. Area ini sebagai order block. Ketika harga ini sudah sampai di order block, maka kita akan fokus sell ke bawah gitu, karena trennya masih turun di H4 gitu ya teman-teman. Nah, kita bisa refine nggak, cek dulu. Nah, di sini kita cek H1 ada order block juga. Nah, ini boleh di H1 ya. Oke. Nah, lihat teman-teman. Di sini kalian pasti bingung. Ini ada pullback turun ya. Kemudian pullback turun. Nah, ini apakah bisa kita pakai patokan sebagai order block? Ini bisa ya teman-teman. Ini bisa ya. Bisa, tapi ingat masih ada order block yang di atas, jadi kemungkinan dia akan sweep ya. Jadi nggak harus kita entry langsung gitu ya. Nah, M15 kita cek, nah usahlah, kita cek H1 aja, kita
kita marking di extreme order block aja. Oke, karena kita tahu di order block itu ada peluang untuk sell, maka kita akan di sini untuk fokus buy. Nah, di sini saya melihat ada tren yang impulsif naik ya. Jadi kalau di sini impulsif naik, maka saya akan menandaikan area candle ini sebagai liquidities atau inducement. Ya, saya cek di H1, M30, M15. Nah, oke, di M15 lihat dia sudah ambil inducement. Nah, kita akan fokus mencari area order block. Nah, ini sebenarnya liquidity yang saya buat ya. Ini liquidity. Nah, di bawah liquidity ada yang namanya order block. Oke, teman-teman. Kalau kalian mau kecil lagi boleh. Kalian mau refine lagi ke sini juga boleh. Karena selama saya backtest ya, teman-teman ya, selama saya backtest candle seperti ini biasanya dia ambil di sini. Ingat, candle yang kayak doji ini biasanya dia ambilnya di sini. Ya, coba aja kalian perhatikan, gitu ya. Oke, kalau kalian nggak mau, kalian boleh ambil di M5 aja. Nah, gini, ya. Biasa sih yang saya bilang tadi itu di M15, di sini saya pasang entry buy. Nah, di sini kalau kita cek di M5, jadi saya ambil body dari candle ini, namun stop lossnya saya agak besar, begitu ya teman-teman. Nah, di sini saya akan entry buy karena tren untuk saat ini adalah lagi tren naik ya. Terus target saya adalah di order blocknya ini. Nah, itu aja. Jadi analisa Euro USD saya seperti itu. Dan kenapa saya pilih buy, karena ya tren 15, lihat kalian, lihat M15, lihatlah M15 dia ngambil inducement turun ya, ngebos ya, buat bos. Nah, ini kan breakout market structure. Nah, ketika kita tahu breakout market structure, maka ini adalah swing low yang valid. Kemudian dan ini adalah swing high yang valid jika harga sudah mengambil inducementnya atau SSL-nya. Ternyata kita lihat di sini apakah diambil SSL, belum ya, belum ambil SSL ya, belum ambil SSL. Tapi karena secara teknik saya ini agak beda yang kemarin saya bahas, gini loh teman-teman. Harga ngebuat struktur bos ya, ini bos. Oke. Nah, sekarang lihat, kalau harga ini nggak buat inducement, maka misalnya contoh begini harganya, berarti dia belum membuat inducement dong ya. Kalau dia sudah begini, baru dia sudah membuat inducement yang baru, dia sudah buat pullback ya. Tapi karena dia pullbacknya di sweep, kalau harganya ke sini, maka ini jadi swing low, terus kita entry buy, begitu. Nah, ini memang konsep SMC ya, SMC. Tapi kalau harga sudah membuat seperti ini, dia udah buat pullback, namun dia belum sweep area pullback ini, artinya apa? Artinya harga itu akan turun, membuat pullback baru kan? Bisa saja kan? Bisa saja dia akan seperti ini kan? Nah, udah itu dia buat lagi, baru dia buat ngambil area order block di sini. Bisa aja seperti itu kan? Dan ini saya sering lihat, ya, sering saya lihat dan saya backtest seperti ini. Jadi ini adalah sweepnya, base set liquidity-nya. Harusnya kan inducementnya di sini, ya, yang kita enter itu. Nah, tapi lihat dia naik lagi, turun lagi, naik lagi. Berarti inducementnya pindah di sini, ya. Dan lihat, kalau dia udah nge-sweep, maka ini swing high yang valid dan ini swing low yang valid. Maka kalau kita pakai Fibonacci, mungkin ya kita tarik di sini. Nah,
misalnya contoh seperti ini, dia sudah di area 0,75 teman-teman. Artinya ini high probability untuk buy gitu loh. Walaupun di sini awalnya jadi inducement gitu ya teman-teman. Ingat, maka kalau harga sudah antre di sini, maka ini jadi boss ya. Ini jadi boss dan ini jadi swing low yang valid, ini jadi swing high yang valid. Jadi konsepnya seperti itu. Nah, ini juga seperti itu. Jadi saya akan open posisi buy area sini lah boleh, sini boleh. Nah, oke, kalau kalian pengennya lebih ini ya udah di sini aja nggak apa-apa. Nah, tapi kalian entry setup yang lebih kecil lagi ya kalau bisa. Karena di sini kalian nanti cek di time frame 3 menit aja nanti. Kalau 3 time frame 3 menit, kalau ada harga membuat struktur internal struktur seperti ini, nah kalian nggak usah lagi nunggu yang namanya cok, setelah itu kalian buy. Nggak usah. Karena apa? Karena di time frame, biasanya di time frame kecil yang saya backtest selama ini, kadang dia masuk cok langsung terbang. Nah kadang itu gimana itu biasanya seperti itu. Supaya kalian tidak ketinggalan momen, sebaiknya kalian pasang buy stop aja SL di sini gitu. Kalian pasang buy stop ketika harga memang benar-benar ngebreak swing high, struktur internal, struktur high-nya ini di break, maka kan kemungkinan akan jadi change of character. Nah, dia nggak selalu dia ngambil order block, mungkin saja langsung dia terbang. Ya mungkin yang ngambil fair value gap di sini, setelah itu dia akan terbang. Biasanya begitu. Harga kita nggak bisa sesuai dengan apa yang kita mau dari market ya. Kita nggak tahu ya. Nah, di situ baru kalian bisa entry buy. Target kalian adalah di point of interest gitu. Nah, kalau kalian bisa lihat seperti ini, mungkin saja nanti harga kalau dia beneran turun, ya mungkin saja dia masuk entryan kita yang kita marking, terus dia naik, setelah itu dia turun, naik lagi, nge-break. Nah, ini kan bisa sebut jadi boss ya. Ya. Sorry, jadi swing high ya. Terus ini dia ada order block ya. Bisa aja di sini ada order block, kemudian dia naik, maka ini jadi boss ya. Terus dia ngebuat struktur, ngebreak, bisa aja dia gini. Nah, kan bisa aja. Kita kan punya analisa yang mungkin harus gimana ya, kemungkinan ini akan terjadi itu loh. Jadi kalau ada pola seperti ini, saya pasang gini gitu. Kalau ada inducement, ya saya lebih bagus lagi gitu. Nah, lihat aja nanti, kita lihat aja ya ke depannya kayak gimana. Dan ini baru Euro USD ya. Ini baru USD, yang lain sudah saya marking ya. Ya, Aujapayen sudah, Euro USD sudah, Gold sudah sempat kemarin entry ya. Dia sekarang nge-sell. Target saya adalah di previous daily low dari Gold ya. Nah, kalau sudah harganya sudah pindah, misalnya ini kan on day, twist day gitu ya. Twist day. Nah, ini twist day ini kalian pahami dulu ya. Harga ini akan nutup twist day di jam 12 siang. Ya, 12 siang di sini. Nah, kalau di 12 siang harga misalnya belum apa yang namanya? Belum sampai di swing low ini, di previous day low ini, maka saya akan TP-nya adalah di mana? Kalian tahu di mana? Di mana harga ini muncul ininya apa ya? Paling terendah lah. Nah, ini target saya di sini. Ini ada previous day low di hari Selasa. Hari Senin, hari Selasa ya. Kalau dia sudah harganya masih di sini, misalnya harga tuh masih di sini ya misalnya. Nah, di sini dia. Kalau di sini berarti saya akan pindahkan target TP saya tuh ada di sini. Gitu. Karena ini potensi dia akan nge-sweep previous daily low, dan ini kemungkinan saja dia akan nge-sweep order block sini, dan ini bisa saja jadi buy. Ini biasa saja jadi buy ya, ngebuat buy.
kan kita nggak tahu, bisa aja buat buy ini. Nah, saya sudah marking semua di sini. Jadi ini akan kemungkinan akan harga akan terjadi seperti ini gitu. Jadi saya punya resikonya masing-masing. Kalau misalnya harga ngelewatin harga di hari ini, misalnya di jam 12 siang ini, berarti hari sudah berubah, hari Selasa udah berubah dan sekarang jadi hari Rabu gitu kan. Nah, ketika hari Rabu kita masih berada di harga sini, maka target kita itu di previous daily low yang di hari Selasa, ya, gitu. Dan apalagi ya, oke, itu aja sih untuk analisa saya. Oke, jika ada salah kata, dan sini saya sempat marking apa ini? Oh, ini breaker block, order flow, langsung order flow. Ini ada order block ya. Ini kan saya marking order block harusnya di sini. Nah, di sini lihat nggak selalu dia langsung respect gitu ya. Kita kalau entry di area order block ini harusnya kita tunggu di time frame 3 menit aja. Nah, lihat 3 menit ini. Di 3 menit kalau sudah ngejebol ini, ya udah jangan lagi kita entry ya, karena ini sudah tidak sesuai sistem kita. Kita akan entry kalau harga ini sempat di area sini terus dia ngebuat infrastruktur sebelum harga ngebreak, saya pengen dia naik dulu gitu. Tapi kalau dia nggak naik dulu ya udah saya nggak entry ya. Begitu ya teman-teman. Ini saya memang trading tuh harus pakai sistem teman-teman, jangan asal-asal entry gitu, jangan. Kalau kalian nggak percaya sistem kalian itu, kalian backtest aja, serius kalian backtest, kalian paham pasti. Oke, itu aja. Jika ada salah kata saya minta maaf. Jangan lupa like and subscribe di channel Signal Analisa. Terima kasih dan selamat pagi.